Three, two, one. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Fandiazi Jafar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan definisi dan cara kerja daripada penjadwalan proses. Yang pertama, first come first serve. Yang kedua, short phase job first. Yang ketiga, prioritas. Dan yang terakhir yaitu round robin. Sekarang kita masuk ke yang pertama, first come first serve, atau biasa disingkat dengan FCFS, adalah metode penjadwalan produksi dengan menyelesaikan tugas yang datang lebih dahulu. Metode FCFS metode ini sebenarnya sesuai digunakan untuk pada waktu kerja yang mempunyai competing orders yang sama. Metode ini sesuai untuk flow proses karena memiliki work remaining time yang serupa. Cara melakukan penjadwalan produksi dengan metode ini sebagai berikut. Yang pertama, hitung total waktu pemproses yang dibutuhkan. Yang kedua, hitung waktu kerja kumulatif dan jumlahkan secara keseluruhan. Hitung keterlambatan kerja dengan mengurangi kolom kumulatif dengan 2 date dan jumlahkan secara keseluruhan. Apabila nilai keterlambatan kerja yang diperoleh negatif, maka ditulis 0. Hitung waktu penyelesaiannya rata-rata AFC atau average completion time dengan membagi jumlah waktu kerja dengan jumlah pekerjaan yang ada, sebagaimana rumusnya itu yaitu di bawah ini. Average completion time sama dengan sum of total flow time per number of jobs. Hitung utilisasi dengan membagi total waktu kerja dengan jumlah kumulatif waktu sebagai rumus utilisasi pekerjaan di bawah. Hitung rata-rata pekerjaan di sistem dengan membagi jumlah waktu kumulatif dengan jumlah waktu kerja sebagai rumus rata-rata keterlambatan pekerjaan di bawah ini. Ini rumusnya. Rumusnya utilization sama dengan total job work time per sum of total flow time. Hitung rata-rata keterlambatan pekerjaan dengan membagi jumlah hari keterlambatan dengan banyaknya pekerjaan yang ada. Rumusnya average number of jobs in the system sama dengan sum of total flow time per total job work time. Nah, maaf, untuk hitung yang ini rumusnya itu average job latinis sama dengan total lead days per number of jobs. Langkah-langkah dalam melakukan penjadwalan produksi dengan first come first serve sesuai tertulis di bawah ini. Yang pertama, hitung total waktu pemrosesan. Yang kedua, hitung waktu kerja kumulatif dan jumlahkan secara keseluruhan. Setelah kita jumlahkan secara keseluruhan, hitung keterlambatan kerja. Hitung keterlambatan kerja. Poin ketiga, dengan mengurangi kolom kumulatif dengan 2 date dan jumlahkan secara keseluruhan. Apabila nilai keterlambatan kerja yang diperoleh negatif, maka ditulis 0. Yang keempat, hitung waktu penyelesaian rata-rata AC time dengan membagi jumlah waktu kerja dengan jumlah pekerjaan yang ada. Yang berikut, hitung utilasi dengan membagi total waktu kerja dengan jumlah kumulatif waktu. Yang keenam,
Hitung rata-rata pekerjaan di sistem dengan membagi jumlah waktu kumulatif dengan jumlah waktu kerja. Dan yang ketujuh, hitung rata-rata keterlambatan pekerjaan dengan membagi jumlah hari keterlambatan dengan banyaknya pekerjaan yang ada. Short Fast Job First adalah algoritma di mana proses yang dimiliki eksekusi terkecil dipilih untuk eksekusi sebagai berikut. Metode penjadwalan ini bisa bersifat primitif atau non-primitif. Ini secara signifikan mengurangi waktu tunggu rata-rata untuk proses lain yang menunggu eksekusi. Bentuk lengkap SJF adalah pekerjaan terpendek pertama. Karakteristik SJF atau Short Fast Job First, karakteristiknya ini dikaitkan dengan setiap pekerjaan sebagai satuan waktu yang harus diselesaikan. Metode algoritma ini berguna untuk pemrosesan tipe batch, di mana menunggu pekerjaan selesai bukanlah hal yang penting. Yang berikut, hal ini dapat meningkatkan throughput proses dengan memastikan bahwa pekerjaan yang lebih singkat dieksekusi terlebih dahulu, sehingga mungkin memiliki waktu penyelesaian yang singkat. Hal ini meningkatkan keseluruhan pekerjaan dengan menawarkan pekerjaan yang lebih singkat, yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, yang sebagian besar memiliki waktu penyelesaian yang lebih singkat. Penjelasan prioritas. Penjadwalan prioritas yaitu metode proses penjadwalan berdasarkan prioritas. Dalam metode ini, penjadwalan memiliki tugas untuk bekerja sesuai prioritas yang berbeda dari jenis penjadwalan lainnya. Misalnya Robin putaran sederhana. Penjadwalan prioritas melibatkan penugasan prioritas untuk setiap proses, dan proses dengan prioritas yang lebih tinggi dilakukan terlebih dahulu. Sedangkan tugas dengan prioritas yang sama dilakukan pada basic Robin pertama yang dilayani pertama come first, FCFS atau round robin. Nah, prioritas statis dialokasikan selama penciptaan, sedangkan prioritas dinamis ditugaskan tergantung pada perilaku proses saat dalam sistem. Untuk mengilustrasikan, penjadwalan dapat mendukung tugas intensif input atau output yang memungkinkan permintaan mahal untuk dikeluarkan segera mungkin. Prioritas dapat didefinisikan secara internal atau eksternal. Prioritas yang didefinisikan secara internal memanfaatkan beberapa kuantitas yang dapat diukur untuk menghitung prioritas proses yang diberikan. Primitif. Jenis penjadwalan ini dapat mendahului unit pemrosesan pusat atau CPU dalam hal prioritas proses yang baru tiba lebih besar daripada proses yang ada. Non-primitif. Jenis algoritma penjadwalan non-primitif adalah jenis algoritma penjadwalan ini hanya menempatkan proses baru di bagian atas antrian siap. Round robin. Nah, round robin. Apa itu round robin? Di sini kita ketahui nama algoritma ini berasal daripada prinsip round robin, di mana setiap orang mendapat bagian yang sama secara bergiliran. Ini adalah algoritma penjadwalan tertua dan paling sederhana yang banyak digunakan untuk multitasking. Karakteristik penjadwalan round robin yaitu berikut adalah karakteristiknya ya. Round robin adalah yang pertama, round robin adalah algoritma primitif. CPU-nya adalah shift diteruskan ke proses selanjutnya setelah interval waktu tetap yang disebut kuantum waktu atau irisan waktu. Proses yang didahului ditambahkan ke akhir antrian. Round robin adalah model hibrid yang digerakkan oleh jam. Irisan waktu harus minimum yang ditetapkan untuk tugas tertentu yang perlu diproses. Namun ini mungkin berbeda dari satu
OS ke OS lain. Ini adalah algoritma waktu nyata yang merespon peristiwa dalam batas waktu tertentu. Round robin adalah salah satu algoritma tertua, teradil, dan termudah. Dan yang terakhir, metode penjadwalan yang banyak digunakan di OS tradisional. Sekarang kita masuk pada keuntungan daripada round robin tersebut. Yang pertama, pesawat ini tidak menghadapi masalah kelaparan atau efek konvoi. Yang kedua, semua pekerjaan mendapatkan alokasi CPU yang adil. Ini menangani semua proses tanpa prioritas apapun. Jika Anda mengetahui jumlah total proses dalam antrian yang dijalankan, Anda juga dapat mengonsumsikan waktu respon kasus terburuk untuk proses yang sama. Metode penjadwalan ini tidak tergantung pada waktu burs. Itu sebabnya ini mudah diimplementasikan pada sistem. Ketika suatu proses dieksekusi pada jangka waktu tertentu, proses tersebut akan didahului dan proses lain akan dijalankan pada jangka waktu tertentu. Mengizinkan OS menggunakan metode peralihan konteks untuk menyimpan status proses yang telah dilakukan sebelumnya. Ini memberikan kinerja terbaik dalam hal waktu respon rata-rata. Sekarang kita masuk pada kekurangannya. Jika waktu pemotongan OS rendah, output prosesor akan berkurang. Metode ini menghabiskan banyak waktu pada peralihan konteks. Kinerja daripada sangat bergantung pada kuantum waktu. Prioritas tidak dapat ditetapkan untuk proses tersebut. Penjadwalan round robin tidak memberikan prioritas khusus pada tugas-tugas yang lebih penting. Mengurangi pemahaman, kuantum waktu yang lebih rendah menghasilkan overheat, peralihan konteks yang lebih tinggi dalam sistem. Dan yang terakhir, menemukan kuantum waktu yang tepat adalah tugas yang cukup sulit dalam sistem ini. Nah, sekarang penjelasan tentang perbedaan daripada primitif dengan non-primitif dalam penjadwalan proses. Dalam penjadwalan primitif, CPU dialokasikan ke proses untuk jangka waktu tertentu, dan CPU penjadwalan non-primitif dialokasikan ke proses hingga proses tersebut dihentikan. Dalam penjadwalan primitif, tugas dialihkan berdasarkan prioritas. Sedangkan dalam penjadwalan non-primitif tidak ada peralihan yang terjadi. Keuntungan penjadwalan primitif. Metode penjadwalan primitif lebih kuat pendekatannya sehingga satu proses tidak dapat memonopoli CPU. Pilihan tugas yang berjalan dipertimbangkan kembali setelah setiap gangguan Yang berikut, setiap peristiwa menyebabkan gangguan pada tugas yang sedang berjalan. OS memastikan bahwa penggunaan CPU sama dengan semua proses yang berjalan. Dalam hal ini, penggunaan CPU adalah sama, yaitu semua proses yang berjalan akan menggunakan CPU secara merata. Berikut, metode penjadwalan ini juga mengimprovisasi waktu respons rata-rata. Dan yang terakhir, penjadwalan primitif bermanfaat ketika kita menggunakannya untuk lingkungan multi pemrograman. Nah, sekarang keuntungan penjadwalan non-primitif. Menawarkan overheat penjadwalan yang rendah, cenderung menawarkan throughput yang tinggi. Ini secara
konseptual adalah metode yang sangat sederhana. Dan yang terakhir, lebih sedikit sumber daya komputasi yang dibutuhkan untuk penjadwalan. Kerugian daripada penjadwalan primitif. Following adalah kelemahan dari penjadwalan primitif. Membutuhkan sumber daya komputasi yang terbatas untuk penjadwalan. Membutuhkan waktu lebih lama bagi penjadwalan untuk menangguhkan tugas yang sedang berjalan, mengalihkan konteks, dan mengirimkan tugas baru yang masuk. Proses yang berprioritas rendah perlu menunggu lebih lama jika beberapa proses berprioritas tinggi datang terus-menerus. Kerugian daripada penjadwalan non-primitif. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan, terutama untuk tugas-tugas real-time tersebut. Bug dapat menyebabkan mesin macet. Itu dapat membuat waktu nyata dan penjadwalan prioritas sulit. Waktu respon yang buruk untuk proses. Sekian untuk penjelasan tentang terima kasih dan sekian mengenai penjelasan definisi dan cara kerja dari penjadwalan proses VIRSCOM. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.